Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Rahayu. Selamat datang di channel Jalan Goib, tempat di mana kisah-kisah kelam Nusantara, legenda yang terlupakan, serta cerita mistis yang tersembunyi di balik waktu, kembali dihidupkan. Di sini, kita akan menelusuri jejak sejarah, membuka gulungan cerita lama, dan menyelami dunia yang tak terbaca oleh mata biasa. Setiap narasi yang Anda dengar bukan sekadar kisah, tetapi potongan budaya, warisan leluhur, dan misteri yang tetap bernafas hingga hari ini. Siapkan diri Anda, tenangkan pikiran, dan biarkan imajinasi membawa Anda ke dunia yang penuh tanda tanya. Selamat menyaksikan. Di kaki pegunungan yang hijau dan berlapis kabut tipis, berdirilah sebuah desa bernama Girah. Pada masa itu, kerajaan Kahuripan di bawah pemerintahan Tri Maharaja Airlangga berada pada puncak kejayaannya. Para petani hidup makmur, sungai-sungai penuh ikan, dan para pemahat batu dari desa seberang sering datang untuk membuat arca-arca pemujaan di pura-pura kecil sekitar hutan. Girah adalah desa yang tenang, tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Desa itu berdiri tidak jauh dari hutan wingit, tempat para petapa tua menimba ilmu-ilmu yang tidak semua orang sanggup menanggung konsekuensinya. Pada suatu malam purnama merah, ketika angin seakan berhenti berhembus dan biurang-burang kehilangan suaranya, lahirlah seorang bayi perempuan di sebuah rumah kecil dekat tepi sawah. Ibunya, Dayu Desakmirah, adalah perempuan yang dihormati karena kecerdasannya dalam meracik obat-obatan. Ayah sang bayi telah lama hilang, seorang pengembara yang tak pernah kembali sejak ia berjanji membawa pulang ramuan langka dari gunung jauh di timur. Bayi itu diberi nama Ratna Mangali. Sejak kecil, Ratna Mangali menunjukkan keistimewaan. Ia jarang menangis, dan ketika menatap sesuatu, tatapannya seperti menembus kabut yang tak terlihat orang lain. Namun tanda paling mencolok muncul ketika ia berusia 5 tahun. Api selalu berkedip tidak biasa. Ketika ia berada di dekatnya, kadang membesar, kadang mengecil tanpa sebab. Dayu Desakmirah menyadari bahwa putrinya akan mengalami takdir berat. Ketika Ratna Mangali berusia 7 tahun, wabah aneh datang dari arah sungai. Orang-orang demam mendadak, lalu jatuh lunglai. Dayu Mirah merawat banyak orang, hingga akhirnya ia sendiri tertular sakit yang sama. Dalam beberapa hari saja, ia meninggal. Ratna Mangali menjadi yatim piatu. Masyarakat Girah menyayangi Ratna kecil, tetapi mereka juga takut. Setiap kali ia lewat, beberapa orang berbisik-bisik. Ada yang bilang ia membawa angin lain dari dunia tak terlihat. Ada pula yang mengatakan ia adalah anak yang dititipkan oleh makhluk gaib. Bisik-bisik ini, tanpa mereka sadari, menjadi lukisan pertama dari dinding kesepian yang akan mengitari hidup Ratna. Kesendirian membuat Ratna Mangali lebih sering berjalan ke hutan daripada bermain dengan anak-anak lain. Di sanalah ia bertemu sosok-sosok ganjil, pertapa tua yang bermeditasi di antara akar-akar pohon besar. Orang-orang yang hidup hanya dengan minum air embun, dan perempuan-perempuan tua yang kulitnya keriput seperti daun kering tetapi matanya bersinar tajam. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah penjaga ilmu kuno. Salah satu dari mereka, Begawan Dirada Mereta, memperhatikan Ratna sejak lama. Di sebuah pondok sederhana yang dibangun dari bambu kuning, sang begawan mulai mengajarinya desar-desar ilmu kebatinan, meditasi, pengaturan pernapasan, mengasah kepekaan terhadap aliran tenaga alam. Namun, bukan itu saja. Ratna Mangali juga belajar tentang bayangan ilmu-ilmu
yang tak sepenuhnya terang, namun juga tidak sepenuhnya gelap. Ilmu yang bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa mematikan bila salah digunakan. Ia belajar cepat, terlalu cepat. Suatu musim hujan, ketika panen gagal karena tikus merusak seluruh ladang, masyarakat mencari kambing hitam. Seorang tetua desa tanpa sengaja menyebut nama Ratna Mangali saat sedang mabuk tuak. Malam itu, rumor buruk menyebar seperti api yang tersulut angin kering. Dia penyebab hama. Mata gadis itu bukan mata manusia biasa. Dia pergi ke hutan terlalu sering. Ratna Mangali mendengarnya. Ia tak marah, tetapi ia terluka dalam. Dalam remang-remang rumah peninggalan ibunya, ia duduk memeluk lutut sambil mendekap satu-satunya warisan. Sebuah kotak kayu berukir lambang bunga api. Kotak itu berbunyi lirih, seakan memberi isyarat. Saat Ratna Mangali membukanya, ia menemukan sebuah lontar tua dengan huruf-huruf yang tampak berubah bentuk ketika dipandangi terlalu lama. Lontar itu kelak menjadi awal dari legenda calon arang. Angin hutan, girah, berembus lembab malam itu. Bulan sabit menggantung pucat di langit, mengintip dari balik kabut, tipis seperti mata dewa yang tengah menilai nasib manusia. Di dalam rumah kecil peninggalan ibunya, Ratna Mangali duduk bersila di hadapan lontar kuno yang baru saja ia temukan. Nyala lampu minyak bergetar, memantulkan bayangan bergerigi di dinding bambu. Lontar itu tidak seperti lanter-lanter pengobatan milik ibunya. Aromanya menguar seperti asap dupa yang terlalu tua. Dan huruf-hurufnya seakan merayap perlahan, berpindah tempat ketika ia berkedip. Seolah naskah itu memiliki kesadaran sendiri atau menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada tinta dan serat daun siwalan. Ratna Mangali menyentuh tulisan pertama. Sekejap saja, tubuhnya bergetar. Bukan ketakutan, bukan pula hawa panas, melainkan aliran energi asing yang mengalir dari ujung jarinya sampai ke dasar tulang. Lontar itu menyambutnya. Keesokan harinya, Ratna Mangali pergi ke hutan untuk mencari penjelasan. Ia membawa lontar itu ke pondok. Begawan di Radam Reta, sang pertapa tua, sedang duduk di batu besar. Tubuh kurusnya diselimuti kabut kecil dari embun pagi. Ketika ia melihat lontar itu, matanya memicing. "Dari mana kau mendapatkan naskah ini, Ratna?" Suaranya bergetar, bukan karena usia, tapi karena ketakutan. "Dari rumah ibu," jawab Ratna dengan tenang kotak warisan. Begawan menghela napas panjang. Lontar itu adalah bagian dari pustaka Lik Purwa, ilmu yang dilarang. Bahkan para Brahmana tak berani menyentuhnya. Ratna Mangali menunduk, namun kata-katanya jelas. "Aku ingin mempelajarinya." Begawan terdiam lama. Angin seakan berhenti berhembus di sekitar mereka. "Ilmu dalam lontar itu adalah pisau bermata tiga," katanya. "Akhirnya, ia dapat melindungi, dapat menyembuhkan, tetapi dapat pula menghancurkan pemiliknya dan dunia di sekitarnya." Ratna menatap jauh melewati pepohonan. "Aku tidak ingin dihancurkan. Aku sudah terlalu sering dihina, diberi jarak, dianggap kotor. Jika ini takdirku, aku ingin memilikinya sepenuhnya." Angin hutan girah berembus lembab malam itu. Bulan sabit menggantung pucat di langit, mengintip dari balik kabut, tipis seperti mata dewa yang tengah menilai nasib manusia. Di dalam rumah kecil peninggalan ibunya, Ratna Mangali duduk bersila di hadapan lontar kuno yang baru saja ia temukan. Nyala lampu minyak bergetar, memantulkan bayangan bergerigi di dinding bambu. Lontar itu tidak seperti lanter-lanter pengobatan milik ibunya. Aromanya menguar seperti asap dupa yang terlalu tua, dan huruf-hurufnya seakan merayap perlahan, berpindah tempat ketika ia berkedip. Seolah naskah itu memiliki kesadaran sendiri atau menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada tinta dan serat daun siwalan. Ratna Mangali menyentuh tulisan pertama. Sekejap saja, tubuhnya bergetar, bukan
ketakutan, bukan pula hawa panas, melainkan aliran energi asing yang mengalir dari ujung jarinya sampai ke dasar tulang. Lontar itu menyambutnya. Keesokan harinya, Ratna Mangali pergi ke hutan untuk mencari penjelasan. Ia membawa lontar itu ke pondok. Begawan di Rada Mereta. Sang pertapa tua sedang duduk di batu besar. Tubuh kurusnya diselimuti kabut kecil dari embun pagi. Ketika ia melihat lontar itu, matanya memicing. Dari mana kau mendapatkan naskah ini, Ratna? Suaranya bergetar, bukan karena usia, tapi karena ketakutan. Dari rumah ibu, jawab Ratna dengan tenang kotak warisan. Begawan menghela napas panjang. Lontar itu adalah bagian dari pustaka Lek Purwa, ilmu yang dilarang. Bahkan para Brahmana tak berani menyentuhnya. Ratna Mangali menunduk. Namun kata-katanya jelas, aku ingin mempelajarinya. Begawan terdiam lama. Angin seakan berhenti berhembus di sekitar mereka. Ilmu dalam lontar itu adalah pisau bermata tiga. Katanya akhirnya ia dapat melindungi, dapat menyembuhkan, tetapi dapat pula menghancurkan pemiliknya dan dunia di sekitarnya. Ratna menatap jauh, melewati pepohonan. Aku tidak ingin dihancurkan. Aku sudah terlalu sering dihina, diberi jarak, dianggap kotor. Jika ini takdirku, aku ingin memilikinya sepenuhnya. Begawan di Rada Mereta menutup mata, seperti sedang berbicara pada dunia tak kasat mata. Jika begitu, aku hanya bisa membimbing agar kau tidak tersesat. Hari itu, latihan baru dimulai. Ratna Mangali diajari membaca mantra-mantra rumit dalam lontar. Itu mantra yang memanggil angin malam, membelokkan arah burung, bahkan membuat air sungai berhenti mengalir beberapa detik. Tetapi belajar ilmu itu bukan hanya tentang membaca mantra. Ia harus melatih tubuh dan batinnya. Ia berpuasa tidak hanya dari makanan, tetapi juga dari kata-kata selama berhari-hari. Ia duduk di kuburan tua selama 3 malam untuk menguji keberaniannya. Ia masuk ke gua sempit yang hanya diterangi cahaya fosfor dari dinding batu. Dari semua ujian itu, yang paling berbahaya adalah ruatan bayangan. Ritual di mana dirinya harus menatap air kolam pada malam tanpa bintang. Air itu memperlihatkan bukan wajah, tetapi sisi gelap, batin. Saat ia melakukan ritual itu, Ratna Mangali melihat bayangan dirinya pucat, bermata merah, dan tersenyum sinis. Ya, kata bayangan itu, kita sama. Ratna tidak mundur. Ia justru menyentuh permukaan air dan menyerap kekuatan itu ke dalam dirinya. Begawan yang mengawasinya dari jauh bergidik ngeri. Tak pernah ada murid yang setegar itu atau sekeras hati itu. Masyarakat Girah mulai melihat perubahan. Ketika Ratna Mangali berjalan, dedaunan di tanah seakan bergerak menjauh. Ketika ia menatap binatang-binatang liar, mereka diam seperti patung. Ketika ia lewat di pasar, beberapa perempuan pura-pura sibuk memikirkan harga ikan agar tidak berpapasan dengannya. Desa yang dulu menyayanginya kini menyebarkan rumor lain. Ratna itu bukan manusia biasa. Dia bicara dengan roh hutan. Aku lihat dia pulang malam bersama bayangan panjang, tapi bayangannya bukan miliknya. Ratna Mangali mendengarnya, tetapi berbeda dari masa kecilnya. Ia tidak lagi terluka. Ia mulai merasa superior, tidak membutuhkan mereka lagi. Di dadanya tumbuh sesuatu yang pelan, tapi pasti. Pada suatu malam, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, Ratna Mangali dipanggil oleh suara asing saat ia tengah bermeditasi di bawah pohon beringin besar. Ratna Mangali. Suara itu datang dari segala arah, bergema dari tanah, pepohonan, bahkan udara. Bayangan-bayangan kecil mulai muncul di sekelilingnya. Makhluk-makhluk bersinar, redup seperti manusia kerdil dengan wajah kabur. Mereka bukan roh jahat,
tapi bukan pula roh baik. Mereka adalah penjaga batas dunia gaib, makhluk yang muncul ketika seseorang hampir memasuki level ilmu tertentu. Mereka membungkuk hormat. Kami mengenal kekuatanmu, ujar salah satu dari mereka dalam bahasa yang terdengar seperti bisikan dedaunan. Batas semakin dekat. Jika kau mau, kami dapat membukakan jalan. Ratna Mangali mengangguk tanpa ragu. Ia tahu apa yang ia pilih, dan ia tidak berniat mundur dari malam itu. Ia mulai memiliki pengikut gaib, makhluk-makhluk yang berjalan tanpa suara, dan hanya tampak jika ia menghendakinya. Suatu shore. Sekelompok pemuda mencoba mengusir Ratna Mangali ketika ia melintasi jalan desa. Mereka merasa berani karena baru pulang dari latihan bela diri. Salah satu dari mereka, yang paling arogan, berteriak, "Pergi dari desa ini. Kau membawa kesialan. Kami tidak butuh orang sepertimu." Lebih banyak orang muncul dari rumah, menonton. Tidak ada yang membela. Ratna Mangali menatap mereka satu persatu. Tidak dengan marah, tetapi dengan kekecewaan yang begitu dalam, hingga udara di sekitar mereka berubah dingin. "Aku tinggal di sini sebelum kalian bisa berbicara," katanya tenang. "Tapi jika kalian ingin aku pergi, katakan dengan sopan." Pemuda itu mendorong bahunya dengan kasar. Saat itu, angin berhenti. Burung-burung berhenti berkicau. Dan pemuda yang mendorongnya tiba-tiba jatuh lunglai tanpa sebab. Tidak mati, tetapi tubuhnya lumpuh sesaat. Orang-orang histeris. Ada yang menuduhnya menggunakan ilmu hitam. Ada yang lari dan bersembunyi. Ratna Mangali menatap mereka terakhir kali sebelum pergi. Ia tidak membalas hinaan mereka dengan kata-kata, tetapi dunia tampak paham bahwa ia marah. Sejak hari itu, namanya menjadi momok. Waktu berlalu. Ratna Mangali tumbuh menjadi perempuan dewasa cantik, kuat, tetapi sulit dipahami. Aura gelap mengelilinginya, meski ia tidak selalu menginginkannya. Begawan di Rada, mereka yang kini makin renta, sering memperingatkannya. "Kekuatanmu besar, tapi semakin besar kekuatan, semakin tebal pula bayangan di belakangmu." Ratna hanya tersenyum halus. Ia sudah berdamai dengan bayangannya. Pada suatu malam, ketika bulan purnama terbit besar di ufuk timur, Ratna Mangali melakukan ritual terakhir yang tertulis di lontar. Pembukaan tirai gelap. Hutan bergetar, seolah menahan napas. Ketika ritual selesai, udara berubah. Seekor burung gagak hitam besar, bermata merah, hinggap di bahunya. Gagak itu menunduk hormat. Namanya kini bergema di dunia gaib. Kalon. Kalon, arang perempuan sakti yang telah melewati batas antara manusia dan makhluk halus. Dan dari situlah takdir kelamnya mulai benar-benar terbentuk. Kabut pagi menggantung rendah di atas desa Girah, seperti selimut tipis yang enggan terangkat. Masyarakat bergerak dengan waspada, seolah setiap langkah bisa memunculkan sesuatu yang tak diinginkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Girah mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa penyakit datang dan pergi tanpa pola yang jelas. Ternak mati mendadak, dan hujan yang seharusnya turun pada musimnya terkadang menghilang tanpa jejak. Di antara bisik-bisik yang mengisi udara, satu nama menjadi pusat segala ketakutan. Kalon Arangga. Ratna Mangali, yang dulu hanya gadis sepi dengan bakat luar biasa, kini berubah menjadi sosok yang dianggap berbahaya. Tidak ada bukti bahwa semua musibah berasal darinya, tetapi keraguan masyarakat berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan berubah menjadi kecemasan yang tumbuh seperti jamur dalam kegelapan. Meskipun seluruh desa memandang calon arang dengan takut, sedikit sekali yang berani mengakui bahwa ia memiliki seorang putri, Ratna Mangali. Berbeda dengan ibunya, Ratna Mangali tumbuh menjadi gadis lembut. Tutur katanya halus, dan wajahnya seindah gerimis pertama setelah kemarau panjang. Ia jarang keluar rumah,
Tetapi ketika sesekali tampak di pasar untuk membeli beras atau kunyit, orang-orang berhenti beraktivitas sejenak, bukan karena takut, tetapi karena terpukau. Namun keindahan itu membawa kesedihan. Tidak ada pemuda yang berani melamarnya. Mereka mengagumi putrinya, tetapi takut kepada ibunya. Yang ingin mendekat hanya berani memandang dari jauh, lalu pergi sebelum calon arang mengetahui. Suatu malam, Ratna Manggali duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang berserakan seperti biji-biji mutiara. Ia mendengar ibunya pulang dari hutan. Langkahnya tenang, namun berat. "Ibu," panggilnya. Calon arang menatap putrinya. Meski ia telah berubah menjadi perempuan yang disegani dunia gaib. Di hadapan anaknya, ia tetap memperlihatkan sisi manusiawi, kecemasan, cinta, dan ketakutan kehilangan. "Ada apa, Gratna?" "Tidak ada seorang pun yang ingin mendekat kepadaku," ujar sang putri lirih. "Apa aku tidak pantas dicintai?" Calon arang diam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. "Bukan karena kau tidak pantas," jawabnya. "Mereka hanya takut pada sesuatu yang tidak mereka mengerti." Ratna Manggali menunduk. "Aku ingin memiliki keluarga, Ibu." Keheningan panjang menyelimuti mereka berdua. Disinilah awal dendam calon arang mulai tumbuh. Bukan karena dirinya disakiti, tetapi karena anaknya terasing, hanya karena ia adalah putri calon arang. Dalam bulan-bulan berikutnya, rasa tidak suka masyarakat berubah menjadi permusuhan. Terangan, ada yang mengusir Ratna Manggali ketika ia mencoba membeli beras. Bahkan beberapa orang lempar sebutir batu ke arah rumah calon arang ketika malam tiba. Namun, peristiwa yang benar-benar memicu api dendam besar terjadi pada suatu sore ketika calon arang mengumpulkan warga Girah di balai desa. Ia berdiri tegak, rambut hitamnya tergerai tertiup angin. Mata-mata warga menatapnya dengan rasa campur aduk, takut, marah, dan gugup. "Aku ingin menanyakan satu hal saja," ujar calon arang datar. "Mengapa tidak ada satupun dari kalian yang mau menikahi anakku?" Tidak ada jawaban. Angin sore lewat begitu pelan, seakan takut mendengar jawaban yang akan muncul. Seorang tetua desa yang merasa bertugas menjadi juru bicara akhirnya mahu. Suaranya bergetar. "Calon arang kami menghormati anakmu. Ya indah, ya baik, tetapi kami takut." "Takut pada apa?" tanya calon arang. Alisnya sedikit naik. "Takut padamu." Kalimat itu menjadi pukulan telak. Calon arang menatap satu persatu penduduk Girah yang berkumpul. Dalam setiap mata mereka, ia melihat cermin dari ketakutan yang sama. Ketakutan yang membuat mereka enggan mendekat pada seorang gadis tak berdosa. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, langkahnya berat. Namun di balik langkah berat itu, sesuatu berubah. Bukan hanya rasa sakit, tetapi tekad. Dan seperti sering terjadi dalam kisah-kisah kuno, ketika ketidakadilan menumpuk, alam seakan ikut berbicara. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa, hujan tak kunjung turun meskipun musimnya sudah tiba. Tanaman padi mulai mengering, ternak lemah, anak-anak jatuh sakit. Rumor menyebar dari dapur ke dapur, dari bali-bali bambu hingga pojok pasar. Calon arang marah. Dia mendatangkan petaka. Ini akibat menolak putrinya. Padahal calon arang belum melakukan apapun. Bahkan sebaliknya, ia sedang menenangkan Ratna Manggali yang terus menangis. Namun, ketika tuduhan ditujukan bertubi-tubi, sesuatu di dalam diri calon arang pecah. Pada suatu malam gelap tanpa rembulan, ia berdiri di bawah pohon beringin tua dan menancapkan sebatang tulang kecil ke tanah. Mantra lirih keluar dari bibirnya, lebih seperti bisikan angin, tetapi mengguncang dunia halus yang tak terlihat manusia. Dari tanah, asap tipis muncul. Bayangan-bayangan kecil merayap dalam diam. Dunia gaib bersiap bergerak. Keesokan harinya,
Pagebluk benar-benar datang. Orang-orang demam tanpa sebab. Beberapa meninggal dalam tidur. Ayam-ayam berkokok di luar waktu. Pertanda buruk menurut kepercayaan mereka. Masyarakat ketakutan, namun ketakutan itu tidak membawa mereka pada pengertian, melainkan pada kemarahan. Calon arang harus diusir. Jangan biarkan dia tinggal di sini. Kita harus melapor ke kerajaan. Calon arang yang melihat anaknya menderita karena tuduhan dan cercaan hanya berkata lirih, kalau mereka ingin memerangiku, biarlah aku tidak lagi berjalan di jalur mereka. Desa Girah akhirnya mengirim utusan ke ibu kota Kahuripan. Mereka berjalan kaki selama 2 hari untuk melapor kepada pejabat kerajaan bahwa seorang perempuan sakti yang mereka tuduh sebagai biang keladi kematian sedang meresahkan penduduk. Utusan itu diterima oleh pejabat kerajaan. Kemudian laporan tersebut naik ke telinga Sri Maharaja Airlangga. Sang raja bergeming sejenak ketika mendengarnya. Ia tahu tentang Girah. Langit Kahuripan pagi itu tampak seperti permadani biru yang dibentangkan para dewa. Namun di dalam balairung istana, suasana jauh dari tenang. Raja Airlangga duduk di singgasananya, mengenakan kain keemasan yang memancarkan kilau lembut. Wajahnya tampak serius, meski tetap teduh seperti air telaga. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua bersorban putih Empu Barada, resi yang dihormati seluruh kerajaan. Usianya mungkin telah melewati 7 dasawarsa. Namun, sorot matanya masih jernih, mengandung kebijaksanaan yang melampaui umur manusia biasa. Empu, ujar Airlangga perlahan. Desa Girah tidak lagi aman. Masyarakat memohon perlindungan. Banyak yang meninggal tanpa sebab. Aku khawatir ini akan menjalar ke desa lain. Jika benar perempuan bernama Calon Arang adalah sumbernya, aku ingin persoalan ini diselesaikan tanpa menambah korban. Empu Barada menautkan jari jarinya di depan dada. Paduka benar. Senjata akan sosial menghadapi perempuan itu. Ia memiliki ilmu yang tidak bisa ditundukkan oleh prajurit atau pasukan kerajaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Empu Barada menunduk sebentar, seperti berbicara dalam hati. Ilmunya bersumber dari sebuah lontar hitam yang sangat tua. Lontar Lik Purwa. Selama lontar itu ia miliki, tak akan ada yang dapat melemahkannya. Jadi, kita harus merebut lontar itu? Barada menggeleng. Tidak dengan kekerasan. Dia terlalu waspada. Jika kita datang dengan pasukan, dia akan menghancurkan Girah dan mungkin memancing kemarahan dunia halus. Raja Airlangga terdiam. Kalau begitu, apa yang kau usulkan? Empu Barada tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tetapi tawa bijak yang menyimpan ironi. Untuk menundukkan seorang ibu, kita harus menyentuh hatinya. Empu Barada memanggil murid utamanya, seorang pemuda berbadan tegap, bermata jernih, dan memiliki kecerdasan luar biasa, bernama Empu Bahula. Usianya sekitar 30 tahun, tetapi kebijaksanaannya melampaui umurnya. Ia terkenal di kalangan Brahmana muda sebagai ahli sastra dan ilmu spiritual. Ketika Barada memanggilnya, Bahula bersujud hormat. Apa tugas yang harus hamba jalankan, guru? Barada memandangnya lama. Bahula, ini tugas yang tidak mudah. Kau mungkin harus mengorbankan dirimu demi ketentraman negeri. Tugas apa? Menikahi putri calon arang, Ratna Manggali. Bahula terhenyak, tetapi tidak menolak. Ia tahu perintah gurunya bukan perintah sembrono. Raja Airlangga mengangguk puas. Jika Ratna Manggali diperlakukan dengan baik, calon arang mungkin akan melihat bahwa kerajaan tidak memusuhinya. Itu bisa menjadi jalan damai. Empu Barada kemudian berkata, bukan hanya itu. Setelah pernikahan, kau harus mencari cara menemukan dan mengambil lontar hitam itu. Tanpa lontar, calon arang akan melemah. Bahula menatap gurunya dalam-dalam. Aku siap menjalankan tugas, guru. Di wajah Barada
terselip duka kecil. Ia tahu tugas itu akan mengubah nasib Bahula selamanya. Hari itu menjadi hari yang tidak pernah dibayangkan siapapun di Girah. Rombongan utusan kerajaan berjalan perlahan menyusuri jalan desa, membawa baki berisi seserahan, kain indah, dan dupa harum. Masyarakat Girah keluar dari rumah mereka, terpana. Mereka tidak pernah melihat rombongan kerajaan datang untuk tujuan yang demikian mulia. Mereka menuju rumah calon arang. Apakah benar-benar untuk melamar anaknya? Ini keputusan gila atau jenius. Ketika rombongan tiba di depan rumah calon arang, udara seolah menahan napas. Rumah itu tampak biasa dari luar, tetapi selalu ada aura dingin, seperti kabut yang tidak habis-habis. Calon arang keluar menyambut. Rambut hitam tergerai. Wajah tegas bagaikan ukiran batu. Empu Bahula menundukkan kepala hormat. Hamba datang atas titah Sri Maharaja Airlangga. Calon arang menyipitkan mata. Apa urusan kerajaan dengan rumahku? Bahula maju selangkah. Hamba datang membawa niat suci. Paduka Raja mengizinkan hamba untuk melamar putrimu, Ratna Manggali. Suasana hening mengejutkan. Para warga membelalakkan mata. Calon arang menatap Bahula lama. Ia tidak buta. Ia bisa merasakan Bahula bukan sembarang lelaki. Dari tubuhnya mengalir energi murni yang jarang ia temukan pada manusia biasa. Ada kejujuran yang sulit dibohongi. Setelah menimbang, ia berkata, "Baiklah, jika ini keinginanmu, dan kau benar-benar tulus, aku terima." Ratna Manggali dipanggil keluar. Ketika Ratna Manggali dan Bahula saling menatap, sesuatu terjadi. Bukan sekadar ketertarikan, tetapi ketenangan, seakan dua jiwa yang bertahun-tahun hidup dalam gelombang perlawanan akhirnya bertemu dalam satu arus yang sama. Ratna Manggali tersenyum lirih. Empu Bahula menunduk hormat. Calon arang merasakan hatinya melunak untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Pernikahan digelar sederhana, namun hangat. Meski sebagian masyarakat masih ketakutan, banyak yang datang karena penasaran. Mereka menyaksikan Ratna Manggali berjalan anggun menuju pelaminan. Sementara calon arang duduk di sisi menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Saat upacara berlangsung, angin sejuk bertiup. Burung-burung bahkan ikut berkicau lirih sebuah pertanda baik. Orang-orang mulai berbisik. Mungkin calon arang bisa berubah. Anaknya akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Kalau begini, mungkin Girah akan damai. Calon arang tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia tidak lagi mengusirnya. Namun, dunia belum selesai dengan takdirnya. Beberapa hari setelah pernikahan, Empu Bahula mulai menjalankan tugas utamanya dalam sunyi. Ia memperhatikan kebiasaan calon arang, pergerakan makhluk gaib yang menjaga rumah, serta waktu. Ketika energi di sekitar rumah melemah, Ratna Manggali mencintainya sungguh-sungguh. Tetapi ia tidak tahu, suaminya juga membawa beban besar, mencegah ibunya menghancurkan dunia. Pada suatu malam, ketika calon arang pergi ke hutan untuk melakukan pemujaan bulan purnama, Bahula diam-diam bangkit dan berjalan pelan menuju ruang belakang. Rumah ruangan yang selalu terkunci dan dijaga aura tebal. Ia berdoa dalam hati, memohon maaf kepada istrinya, kepada gurunya, kepada dewa-dewa. Ketika ia menyentuh pintu, udara bergetar, seperti tersinggung. Cahaya hitam berdesir, melingkari tangannya, mencoba menggigit kulitnya. Bahula mengucap mantra pelindung. Cahaya hitam mereda. Ia masuk ke dalam ruangan. Di tengah ruangan itu, sebuah peti kayu hitam berdiri sendirian. Peti itu tampak dingin seperti batu makam, namun juga berdenyut seperti jantung. Bahula meletakkan tangannya perlahan pada tutup peti. Peti itu bergetar, dan ketika ia membukanya, lontar hitam tergeletak di dalamnya, memancarkan cahaya gelap, melingkar seperti asap yang enggan pergi. Dari pintu ruangan terdengar suara, "Bahula,
Apa yang kau lakukan? Ratna Manggali berdiri di sana. Mata indahnya berubah sayu melihat suaminya memegang lontar tersebut. Bahula membeku. Ia tak punya kata-kata. Ratna Manggali hanya tersenyum lemah. Aku tahu, sejak hari pertama kau datang, bahwa kau membawa misi lain. Bahula ingin menjelaskan, tetapi Ratna menggeleng. Bawalah lontar itu. Jika itu bisa menghentikan penderitaan desa, lakukanlah. Posi, air mata jatuh di pipinya. Bahula merasa hatinya hancur. Namun, ia harus melanjutkan tugas. Ia membawa lontar itu keluar rumah. Sementara Ratna Manggali berdiri memandang dari kejauhan seperti melihat masa depan kelam yang tidak bisa ia cegah. Pada saat yang sama, kau di hutan. Calon arang tiba-tiba merasakan jantungnya diremas oleh kekuatan tak terlihat. Ia tahu lontarnya hilang. Ia tahu itu dicuri. Ia mengerang marah. Dan seluruh hutan bergetar. Baulah, bisiknya, kau mengkhianatiku. Malam itu, calon arang berubah menjadi badai hitam yang siap meluluh lantakkan dunia. Seorang tetua desa, Nyi Rahayu, berbisik lirih sambil menutup mulutnya agar warga lain tak mendengar. Ini bukan kematian alamiah. Ini kiriman. Ucapan itu menggetarkan hati banyak orang. Mereka tahu apa artinya kiriman kekuatan gaib yang berasal dari seseorang, bukan dari alam. Beberapa warga mulai melirik ke arah Girah, ke arah kediaman calon arang. Sementara itu, di sela-sela kerumunan, seekor gagak hitam bertengger di atap balai desa. Matanya merah, seolah mengamati reaksi manusia sambil membawa pesan untuk tuannya. Gagak itu kemudian terbang kembali ke arah Girah, menembus pepohonan lebat yang menutup desa seperti tirai hidup. Di rumahnya, calon arang duduk bersila. Di depannya terdapat kain putih yang kini penuh bercak tinta hitam. Ia memegang sebuah tulang kecil, entah tulang hewan, entah tulang apa yang ia gunakan untuk menulis simbol-simbol kuno. Gagak hitam tadi hinggap di tiang bambu. Mata calon arang bergerak mengikuti burung itu, lalu ia tersenyum. Salah satu sudah tumbang, bisiknya. Sisanya akan menyusul. Ratna yang berdiri tak jauh dari sana menatap ibunya dengan hati berat. Ibu, berhenti. Orang-orang itu tidak mengganggu kita lagi. Mereka hanya takut. Tapi ibu membuat semuanya makin buruk. Calon arang menoleh. Matanya berkilat. Aku tidak ingin mereka takut, Ratna. Aku ingin mereka mengerti. Ratna menunduk. Setiap hari, ibunya semakin tenggelam dalam kekuatan malam. Ia tidak lagi sekadar perempuan sakti yang ditakuti. Ia sedang berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan jauh lebih berbahaya. Kabar tentang kematian pertama akhirnya sampai ke telinga Raja Erlangga. Meski tidak langsung percaya pada rumor mistis, Raha tahu bahwa satu kematian tanpa penjelasan bisa berkembang menjadi ancaman bagi kerajaan. Para pendeta dipanggil untuk memberikan penjelasan. Di antara mereka, Empu Rajendra tampil paling depan. Baginda, ujar Empu Rajendra sambil bersujud. Kejadian ini bukan penyakit alamiah. Ada kekuatan gelap yang sedang bergerak dari arah Girah. Raja mengernyitkan dahi. Kau menyebut nama itu lagi. Calon arang. Benar, Baginda, jawab sang pendeta. Ia tidak lagi sekadar perempuan sakti. Malam-malam terakhir, kami merasakan getaran aneh dari ritual yang ia lakukan. Getaran itu menandai kebangkitan kekuatan yang tidak boleh dibiarkan. Seorang pejabat kerajaan, Patih Mahesa, maju dan berkata sinis, kita tidak bisa menuduh seseorang hanya karena ia berbeda, atau karena ia perempuan yang kuat. Empu Rajendra menatapnya tajam. Kekuatan ini bukan tentang gender, Patih. Ini tentang keseimbangan alam. Gerakannya sudah melewati batas yang pernah kami pelajari. Raja Erlangga mengangkat tangan, menghentikan perdebatan. Apa yang kau sarankan, Empu? Kirim utusan
untuk menyelidiki Girah. Bila benar calon arang memanggil kekuatan gelap, kita perlu bukti. Bila tidak, kita harus memastikan keadaan aman. Raja berpikir panjang, lalu mengangguk. Bentukan pasukan kecil, jangan menggertak. Datang sebagai pengamat. Kita tidak ingin memulai perang dengan seorang perempuan, kecuali kita terpaksa. Para pendeta saling memandang. Mereka tahu, setelah ini tidak akan ada jalan kembali. Sir, itu 15 prajurit kerajaan berangkat menuju Girah. Mereka bukan pasukan besar, namun terdiri dari prajurit pilihan cepat, terlatih, dan tidak mudah panik. Kabar keberangkatan pasukan itu terdengar oleh rakyat, dan dalam hitungan jam, rumor pun merebak. Kerajaan mulai bertindak. Benarkah calon arang mengirimkan wabah? Apakah Girah akan menyerang balik? Ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Di tengah perjalanan, pasukan itu melewati desa yang sedang berduka. Warga memandang mereka dengan harapan dan kecemasan. Beberapa warga memohon agar mereka menemui calon arang dan menghentikan teror yang sedang berlangsung. Namun pemimpin pasukan Arya Dewangga hanya berkata, "Kami hanya utusan, tapi kami akan mencari kebenaran." Dan langkah mereka pun berlanjut. Namun semakin dekat mereka ke Girah, suasana hutan berubah. Semak tampak merunduk seperti takut. Burung-burung terbang menjauh. Awan tampak menggumpal rendah, seolah alam pun menolak kehadiran manusia bersenjata. Di kejauhan, Girah tampak seperti desa biasa. Tapi bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan pepohonan. Saat mereka hendak memasuki batas Girah, seorang prajurit tiba-tiba berhenti dan meraih pedangnya. "Ada yang mengawasi kita," bisiknya. Prajurit lain menegakkan tombak. Angin berhenti. Daun-daun membeku. Lalu muncul suara tawa kecil. Tawa perempuan, tapi bukan tawa bahagia. Tawa itu seperti berasal dari tenggorokan yang kering, panjang, dan menggema tanpa arah yang jelas. "Tersesatkah kalian, prajurit kerajaan?" Suara perempuan itu mengalir, seakan datang dari balik kabut. Arya Dewangga maju selangkah. "Kami datang membawa pesan damai. Kami ingin bertemu calon arang." Tiba-tiba, kabut terbelah. Dari balik pepohonan, tampak seorang perempuan berbusana hitam dengan rambut menjuntai hingga pinggang. Matanya merah, seperti baru bangun dari tidur panjang. Ia adalah salah satu murid calon arang Nyi Sulastri. "Kalau begitu," katanya sambil tersenyum dingin, "ikuti aku." Tapi ketika ia berbalik, prajurit paling belakang menahan napas. Ia melihat kaki. Perempuan itu tidak menyentuh tanah. Pasukan kerajaan mengikuti Nyi Sulastri memasuki Girah. Desa itu tampak aneh. Rumah-rumah tertata seperti biasa, tetapi tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada anak-anak berlari. Tidak ada ayam berkokok. Seolah seluruh desa sedang menahan napas. Arya Dewangga memberi tanda kepada pasukannya agar tetap waspada. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalanan tanah yang tampak lebih gelap dari tanah biasa. Di beberapa titik terlihat simbol-simbol aneh yang digoreskan di tanah lingkaran. Garis patah dan bentuk menyerupai mata. "Simbol apa ini?" bisik salah satu prajurit. Nyi Sulastri tersenyum tipis tanpa menoleh. "Simbol perlindungan atau peringatan, tergantung siapa yang melangkah di atasnya." Prajurit itu menelan ludah, berharap langkahnya tidak mengaktifkan sesuatu yang tak diinginkan. Ketika mereka melewati sumur desa, Arya melihat airnya hitam seperti tinta, namun memantulkan wajah prajurit dengan jelas, terlalu jelas. Bahkan seolah sumur itu memandang balik. Merinding. "Girahlah ini," kata Nyi Sulastri akhirnya. "Tempat yang kalian anggap sumber masalah. Dan kami ingin berbicara dengan calon arang," jawab Arya tegas. "Kalian akan bertemu dengannya. Tapi ingat, yang datang dengan hati tidak tenang, tidak akan pulang dengan jiwa yang utuh." Prajurit-prajurit mulai saling pandang, namun mereka tetap melangkah. Rumah calon arang
berdiri di ujung desa. Dari luar, tampak seperti rumah biasa, namun aura yang memancar darinya membuat bulu kuduk meremang. Pintu rumah terbuka sendiri, tanpa disentuh angin maupun manusia. Dari dalam, terdengar suara perempuan perlahan, bukan suara ancaman, melainkan suara yang tenang, tapi terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah tahu siapa saja yang akan datang dan untuk apa. Masuklah. Suara itu berkata. Arya Dewangga memberi tanda, dan mereka masuk. Di dalam, calon arang duduk bersila di tengah ruangan. Wajahnya terlihat jauh lebih muda dari rumor yang sering beredar. Tatapannya tajam, namun tidak liar. Ia tampak seperti perempuan yang banyak pikiran, banyak terluka, banyak menanggung. Ratna duduk di belakangnya. Wajahnya murung. Ketika melihat para prajurit, ia menunduk. Ia tampak malu atau takut. Prajurit kerajaan, kata calon arang dengan tenang. Akhirnya, kalian datang. Arya bicara dengan hati-hati. Kami datang bukan untuk menyerang, tapi untuk menyelidiki. Ada kematian di desa tetangga. Warga ketakutan. Mereka percaya ada kekuatan yang keluar dari Girah. Calon arang menatapnya lama. Kemudian, ia tersenyum samar. Senyum yang tidak menunjukkan kegembiraan, lebih seperti senyum seseorang yang paham betul betapa mudahnya manusia menjalakan. Mereka ketakutan karena mereka ingin ketakutan, katanya. Mereka butuh kambing hitam, dan aku adalah sosok yang mudah disalahkan. Arya menghawab, tapi gejala yang terjadi sangat tidak biasa. Apakah kau tahu sesuatu tentang itu? Perempuan itu menghela napas. Aku tahu banyak hal yang tidak kalian pahami. Prajurit di belakang Arya menggenggam gagangnya kuat-kuat. Kata-kata calon arang bukan ancaman langsung, tapi terasa jauh lebih berat dari ancaman. Calon arang menatap mereka satu persatu. Tatapannya menembus. Mereka mempermalukan putriku. Mereka mengusir keluargaku. Mereka menolak Ratna seperti ia bukan manusia. Ratna menunduk makin dalam. Calon arang melanjutkan. Suaranya turun menjadi lebih dingin. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Arya mencoba tetap tenang. Kami tidak datang untuk menyalahkan, tapi untuk mencari kebenaran. Jika benar ada bahaya dari Girah, kami ingin mencari jalan keluar. Calon arang menyipitkan mata. Jalan keluar hanya datang bila kerajaan berhenti, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Arya bingung. Tiba-tiba calon arang berdiri. Ruangan bergetar sangat halus. Kerajaan memaksaku tinggal dalam bayang-bayang. Mereka menolak putriku untuk bergabung dengan keluarga yang seharusnya menerimanya. Mereka membiarkan rumor membunuh namaku. Ia menunjuk ke arah Arya Dewangga. Dan sekarang kalian datang, bertingkah seolah kalian penolong. Prajurit-prajurit spontan mengangkat tombak. Namun Arya menahan mereka. Kami tidak datang untuk berperang, katanya. Calon arang menatapnya lama. Lalu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya berubah. Perlahan menjadi terlalu lebar untuk wajah manusia. Kalau begitu, katanya dengan nada manis yang aneh, mari kita lihat. Apakah kalian memang datang tanpa niat buruk? Ruangan tiba-tiba gelap. Bukan karena lampu padam, tetapi seperti cahaya terserap oleh udara. Arya spontan menarik pedangnya. Namun ia menyadari pedangnya tidak berkilau seperti biasanya seolah. Cahaya pun gantinggal di dekatnya. Suara calon arang terdengar dari segala arah. Bukan hanya dari depan, tapi dari atas, bawah, dan samping. Jika kalian datang dengan hati bersih, kalian akan keluar tanpa luka. Tapi jika salah satu di antara kalian menyimpan ketakutan atau kebencian, kegelapan akan menemukan jalan masuknya. Prajurit-prajurit mulai gemetar. Ketakutan bukan karena calon arang mengancam langsung, melainkan karena suara itu terasa seperti sedang membaca isi hati mereka. Dalam kegelapan itu, terdengar bisikan-bisikan. Kau datang untuk membunuhku.
Kau tidak percaya kata-kataku. Kau sudah menghakimi, bahkan sebelum melangkah masuk. Prajurit paling muda, Lodra, mulai panik. Ia berbisik cepat. Arya, suara itu ada di kepalaku. Aku tidak tahan. Arya mencoba meraih bahunya. Tenang, itu hanya ilusi. Tapi calon arang tertawa kecil. Ini bukan ilusi, prajurit. Ini cermin dari isi hatimu sendiri. Tiba-tiba, kegelapan pecah. Cahaya kembali. Gagang pedang Lodra terjatuh ke lantai. Ia menutup wajahnya dan menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Calon arang melihat ke arahnya. Dia menyimpan ketakutan. Ketakutan menghasilkan celah. Celah mengundang kegelapan. Setelah pasukan kerajaan kembali, wabah semakin buruk. Tanaman mati, hewan mati, dan belasan warga jatuh sakit tanpa sebab. Nama calon arang kian disebut-sebut. Sementara itu, di Girah, calon arang semakin tenggelam dalam kekuatan yang ia panggil dari Dewi Durga. Ia merasa martabatnya direbut oleh masyarakat dan kerajaan, sehingga ia menganggap penderitaan mereka sebagai bentuk keadilan. Namun Ratna, putrinya, semakin gelisah. Ia tidak ingin ibunya tenggelam dalam kebencian, namun juga tak berani menentang. Akhirnya, Raja Erlangga memanggil satu-satunya tokoh yang mampu menangani masalah gaib sekelas ini, Empu Barada, pendeta suci yang dikenal memiliki ilmu tertinggi dan hati paling jernih. Guru, kata raja, akankah engkau membantu menyelamatkan negeri ini? Empu Barada mengangguk. Tetapi ingat, Baginda, calon arang bukan sekadar penyihir jahat. Ia perempuan yang terluka. Jika kita ingin memutus malam, kita harus memadamkan lukanya terlebih dahulu. Empu Barada tahu bahwa akar kebencian calon arang adalah hinaan masyarakat terhadap Ratna yang tak laku dinikahi. Ia mengutus muridnya, Empu Bahula, untuk meminang Ratna demi menyembuhkan luka hati keluarga itu. Bahula menyamar sebagai pemuda biasa, datang ke Girah dan memperkenalkan diri dengan sopan. Ratna yang lembut hatinya jatuh hati, dan calon arang akhirnya setuju. Pernikahan terjadi dengan megah. Ratna bahagia. Calon arang untuk pertama kalinya dalam waktu lama tersenyum tulus. Namun ia tidak tahu bahwa ini bagian dari rencana yang lebih besar. Setelah pernikahan, Empu Bahula, atas saran gurunya, merayu Ratna untuk meminjam lontar ilmu hitam yang disimpan ibunya. Ratna yang naif mengira itu hanya keingintahuan ilmu. Ketika calon arang tidur, Ratna diam-diam mengambilkan lontar tersebut. Empu Bahula kemudian memberikan lontar itu kepada Empu Barada. Lontar inilah sumber kesaktian calon arang. Empu Barada memurnikan lontar itu dengan doa-doa suci, menghentikan kekuatan gelap yang mengalir dari dalamnya. Mengetahui lontarnya hilang, calon arang marah besar. Ia menuduh dunia kembali mengkhianatinya. Dalam amarah, ia menyerang desa-desa sekitar. Api hitam menyebar. Wabah melonjak. Banyak korban berjatuhan. Empu Barada akhirnya turun tangan dan memanggil calon arang. Jika kau merasa dizalimi, kata Barada, marilah kita berbicara. Jangan menyakiti orang yang tak bersalah. Calon arang menolak. Kau ingin merampas kekuatanku? Tidak, kata Barada. Aku ingin memulihkan hatimu. Namun, calon arang sudah terlalu jauh. Ia menyerang Barada dengan segala kekuatan. Pertarungan berlangsung di sebuah lapangan luas dekat hutan. Langit gelap, angin berputar seperti pusaran. Calon arang berubah dalam wujud mengerikan. Rambut menjulur panjang, jari seperti cakar, mata seperti bara. Namun Barada tidak melawan dengan amarah. Ia hanya memakai mantra perlindungan dan cahaya. Setiap serangan calon arang memantul, seperti menabrak dinding tak terlihat. Setelah lama, calon arang kelelahan. Barada mendekatinya. Wanita yang terluka, katanya, bukan kejahatanmu yang ingin kutamatkan, tetapi penderitaanmu. Calon arang
menangis. Tangis yang selama bertahan-tahan tak pernah ia keluarkan. Inilah pertama kalinya seseorang menatapnya tanpa takut atau membenci. Namun, tubuhnya tidak mampu menahan benturan antara kekuatan hitam dan cahaya suci. Ia terjatuh, tubuhnya memudar, dan akhirnya ia wafat dalam keheningan. Wabah berhenti pada malam itu juga. Ratna hancur mendengar ibunya wafat. Namun, Empu Barada menenangkannya. Kepergian ibumu bukan hukuman, kata Barada. Ia bebas dari penderitaan panjang yang ia tanggung sendiri. Ratna hidup dengan Empu Bahula dan membangun keluarga baru jauh dari Girah, desa Girah, perlahan pulih dari ketakutan panjang. Nama calon arang kemudian tidak hanya dikenal sebagai penyebab wabah, tetapi juga sebagai simbol tentang perempuan yang terluka oleh masyarakat, tentang kekuatan yang lahir dari penghinaan, tentang bagaimana luka batin bisa berubah menjadi badai yang menghancurkan dunia. Di satu sisi, ia dianggap berbahaya. Di sisi lain, ia dipandang sebagai sosok tragis yang tersudut oleh keadaan. Masyarakat Bali dan Jawa kemudian mengisahkan legenda ini sebagai pengingat bahwa ketidakadilan dapat melahirkan kegelapan, dan penyembuhan hanya datang melalui belas kasih, bukan kekerasan.